lagi di Teman Ngopi. Waktunya ngopeni pikiran. Ya, oke. Kita kedatangan teman ngopi baru lagi nih, Pak Ben. Iya. Boleh perkenalkan diri, Mas Ade? Nama saya Ade. Di grup apa nih panggilannya, Mas Ade? Ade apa ya? Kok Ade Kod. Ade kok. Kok ini karena identik dengan kegiatan Mas Ade ya, kegiatan. karena main organ ya. Oh ya, pokoknya. Organ tunggal atau organ apa ya? Ya. Organ tunggal. Organ tunggal. Wah, kapan-kapan Kita tanggap. Teman Ngopi, kapan-kapan kita nanggap. Ya, Teman Ngopi. Hari ini Mas Ade ikut bergabung dengan kita dalam acara kegiatan rutin yang diadakan oleh komunitas Ulturne yang bernama tajuknya HFT atau Humanity Food Truck. Ya, artinya kita berbagi makanan, ya sekedar makan ringan, makan siang lah ya, untuk teman-teman kita yang membutuhkan lah, perlu bantuan support untuk meningkatkan gizinya. Nah, kali ini kita tadi sasaran kita adalah teman-teman para Pekerja kebersihan atau petugas kebersihan ya, khususnya di wilayah Depok. Mereka ini adalah teman-teman kita yang tiap hari membersihkan sampah-sampah di wilayah Depok. Saya kira kita perlu apresiasi kegiatan mereka. Dengan adanya mereka, Depok menjadi ya minimal lebih bersih lagi dari hari-hari tanpa mereka lah tentunya. Nah, kenapa kita pilih mereka ya, karena kita pikir dalam kegiatan yang mereka memerlukan stamina yang lebih dari ukuran rata-rata ya, karena mereka butuh daya imunitas yang lebih tinggi daripada kita, karena tiap hari bergulir dengan sampah. Nah, hari ini kita tidak bisa berbagi banyak, hanya sedikit sih, ya minimal untuk ya nambah-nambah protein, nambah-nambah lemak untuk meningkatkan imunitas lah. Ya minimal kita berbagi kebahagiaan, karena hanya itu yang bisa kita bagikan untuk saat ini. Nah, teman-teman yang ingin bergabung boleh juga hubungi kami atau langsung juga boleh untuk membagikan sedikit keberlimpahannya untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memerlukan. Begitu, Mas Ade. Jadi gimana tadi kesannya? Seru Pak Ben. Dalam tadi kita berbagi itu seperti apa ya Pak Ben? Apakah sama dengan pada umumnya gitu, apa seperti Jumat Berkah ataukah seperti apa gitu Pak? Gimana Pak? Sebetulnya kegiatannya sama, cuma barangkali yang membedakan adalah motifnya, ya kan? Ya. Kali ini kita bukan sedang sedekah atau artinya gini, kita sedang melatih diri kita, karena bagaimanapun juga ada sedikit benang tipis ya, yang membedakan antara urusan yang berfokus ke sedekah. Sedekah bukannya sesuatu yang buruk, bagus banget tapi minimal kita untuk latihan bahwa bagaimana kita melakukan sesuatu. Kalau dalam Jawa, tradisi Jawa ada yang tanpa pamrih gitu kan. Nah, ini ujian yang cukup berat. Sedekah itu sesuatu yang menjanjikan banget kan. Tapi di sisi lain itu akan memicu ego kita, ego pengharapan kan. Nantinya apakah iya kalau kita tidak dijanjikan pahala atau apa, kita masih melakukan hal-hal yang lebih baik. Nah, itu yang latihan. Sebetulnya ini latihan, kita bukan sok bebas dari hati itu, bukan. Kita hanya sedang melatih pikiran kita bagaimana membuat jarak ya, agar ego merasa lebih baik, jika tidak memberi, kita tidak berusaha untuk memikirkan kita dapat apa. Nah, itu kita sedang latihan. Adapun yang tadi Mas Ade tanyakan itu ya bagus, baik. Nah, tapi itu kan motifnya dalam bahasa agama itu ada harapan untuk itu, bagus juga untuk latihan. Nah, sebelum ini kita juga melakukan latihan-latihan ini. Nah, makanya biasanya kita melakukan ini di hari Jumat juga. Sebelum ini beberapa kali kita mengadakan itu di hari Jumat, karena satu
kita mengusung dompleng ya, Iya. untuk lebih mudah diterima karena di masyarakat sudah mengenal Iya. ya, tradisi Jumat Berkah itu sudah mengenal. Jadi kalau begitu ditawarkan itu, Iya. mereka oh ini pasti waktu berbagi Iya. gitu kan, tanpa Ya, tanpa berpikir apa gitu kan. Kayak tadi kan Mas Ade ngalamin sendiri Iya. ya tadi, gimana tadi? Jadi lucu teman-teman. Jadi pikirannya satu jualan, yang kedua ternyata kita ini dikira preman. Karena kita memberikan kode begitu mobil-mobil yang mengangkut sampah itu lewat, kita stop kan gitu. Bisa nggak kita minta makannya? Jadi mereka menolaknya. Kayaknya kita punya tampak teman preman ya. Ya lumayan kan. Mungkin lihat tampang Pak Ben. Bisa jadi. Atau Bahkan tadi ada satu kendaraan yang sempat udah nyiapin Ya, uang, ngasih uang ya. Ya, dikira kita mau minta kali, berarti mereka. tapi begitu kita kasih penjelasan mereka bisa Ya. gitu ya. memahami gitu. Dan mereka juga respect lah ya. Ya. Ya dalam hal ini ya mereka wujud Ya. terima kasihnya, mereka banyak mendoakan Ya. ke teman-teman. Ya, saya sangat berterima kasih Pak Ben, bahasa di SUAS juga saya ikut sertakan di acara ini gitu kan, yang pertama kalinya gitu. Jadi saya sangat berterima kasih gitu. Ya minimal itu latihan. Nah, kan seperti yang selama ini kita ada dalam kelas, selama ini kita diskusikan gitu. Ya. Ada hal-hal yang tanpa sadar kita terjebak. Jadi tindakan-tindakan kita itu ada pamrihnya. Iya. Nah itu yang perlu kita latih untuk meminimalisir lah. Iya. Mungkin barangkali untuk total itu belum bisa Belum bisa, ya. ya. Tapi minimal kita latihan. Gimana kita memulai mengambil Iya. jarak. Betul. Tapi sebenarnya gimana kalau kita memang ada dari keluar pintu rumah diniatin untuk supaya dapat itu gimana pahala? Apa tuh? Seberapa tuh? Gimana nih? Yang ngasih pahala itu siapa? Bang? Iya, ya sebetulnya bagus. Nah, dalam hal ini kita mengapresiasi juga ya, kita tidak ada dalam hal ini minimal gini, fokus kita ini adalah Untuk di awal oke. Awalnya. Diawali dengan ada seniat sedikit bahwa nanti mengharapkan ini. ya konon katanya kan perbuatan baik Ya. itu akan menghasilkan baik juga. Ya. Ya, cuma kalau dipikir juga sih, namanya hidup kan sebuah misteri, sebuah banyak Betul, kemungkinan. betul, Kan. betul. Belum tentu juga kita berbuat baik akhirnya bisa baik. Ya. Gitu kan. Karena di sini ada semacam ini ya, satu sisi kita diharapkan untuk ikhlas, Iya betul. ya kan? Tapi di sisi lain di dalam hal yang sama kita juga diiming-imingi Iya. untuk itu. Iya. Ini kan berarti kan ada hal yang perlu kita kupas, Iya. ya kan? Yang ini untuk siapa, ya kan? Yang imbalan-imbalan itu untuk siapa? Nah, itu kan kita perlu kupas di dalam hal ini. Nah, tapi kayaknya konon yang tindakan yang tertinggi itu adalah kalau kita tingkatkan kan ya keikhlasan itu. Artinya kalau keikhlasan ya udah, ya kan lepaskan dulu. Ngasih ya udah, ngasih aja gitu ya. Nah itu yang perlu kita latih. Karena kemarin kita juga sempat ngobrol sama Bunda. Bun, ini gimana nih? Saya juga kayaknya bisa kepleset juga nih Bun. Kenapa? Loh saya kan kalau tiap hari bawa begini terus tetangga-tetangga lihat kan, Iya. wah itu baik bener ya. Iya. Gini. Nah ego saya terkipasi kan, Iya. ya kan? Dan terkipasi. Bisa. Nah itu kan kalau kita turut itu kita kan bisa membusung anda wah iya kan saya sudah bisa berbagi, saya sudah bisa ini kan, nah itu kan terjebak Iya. ya. Nah itu yang memang ada rambut Iya. setipis rambut di belah tujuh ya gitu. Betul ya. Apa ya? Ya saya juga di sini sekalian belajar dari Aben, dari Mas Biswan gitu kan. Ya untuk lebih belajar lagi gitu, belajar
apa sih ikhlas gitu kan, seperti apa sih gitu kan. Jadi seperti itu Pak. Ya, memang ikhlas mudah Diucapkan, ya, iya. tapi Untuk aplikasinya untuk perlu praktek ya, kan yang aplikasinya ini. itu. Ya, ya, ya. Kalau di tradisi agama-agama yang lain barangkali bisa memberikan gambaran apa ya? Misal, kalau ada di Hindu misalnya. Kalau Hindu itu kan memang di setiap awal apa ya, awal kehidupan ya, awal hari gitu kan. Memang udah kita selalu ada namanya kayak batu-batu kecil gitu kan, yang kita berisi makanan gitu kan, yang kita taruh di tempat gitu, di beberapa tempat gitu. Itu sebenarnya juga untuk berbagi juga gitu. Cuma itu berbaginya itu berbagi kepada yang lebih luas gitu, kepada alam semesta gitu kan. Gitu. Jadi kan kita taruh makanan gitu ya, mungkin ada binatang-binatang kecil atau apa yang ya kayak gitu. Jadi bukan lebih ke apa ya, ke manusia. Ke manusia. Lebih skopnya lebih luas. Lebih luas, universal itu ya. Iya. Di situ ada kehidupan yang Iya. selain manusia lah ya. Ya, tapi itu bagian dari budaya atau bagian dari Seharusnya sih budaya ya kalau menurut saya sih ya. bukan bagian dari ritual. Bukan ritual, itu budaya. Bahwa kalau di Bali itu kita selalu menjaga keselarasan di antara alam-alam gitu Pak Ben. Dan di tradisi Keseimbangan. ya keseimbangan gitu kan, di tradisi Hindu Bali itu kan ada ya percaya dengan alam ini gitu kan. Jadi kita menjaga keseimbangan itu. Ya. Oh iya, Mas Ade kalau pengen lebih tahu beli swasta ini udah masuk empang lah ya, udah masuk apa namanya? Saya ya beruntung juga nih ketemu Itu namanya tadi ya sebenarnya. Ketemu Biswas yang udah punya karya keren. Iya. Nah, Ya. ini Betul. ini kalau melihat ini Biswas nih. Iya. Bos, ya. Ya. Masih ganteng ya. Masih ganteng ini. Iya, teman-teman ngopi. Biswas ini dulunya pernah mendalami ya, pernah masuk. Beliaunya ini master Kundalini ya. Khususnya di Kundalini Mistik Trisula Weda. Itu. Ada sedikit gambaran, Bu? Oh, ini bukan saya sendiri sih Pak Ben, ini berbuat umat kita. Cuma ngembangin saat di tahun berapa ya? 2006 loh Pak. 2006. Saat-saatnya zaman Kundalini lagi Lagi booming lah gitu kan. Kok orang bayar Kundalini bayar mahal, terus kok susah kesannya gitu. Lalu kita coba mensimpulkan bahwa Kundalini itu seperti ini gitu. Cara-cara ya di situ banyak lagi, itu cuma lebih pada ke apa ya, bentuk afirmasi untuk menjalankan energi sebenarnya. Iya, karena energi bergerak sebagaimana pikiran kita, sesuai pikiran dan perkataan yang kita arahkan. Betul. Jadi kalau menurut Biswas tuh, kalau dalam mantra ini memang fungsinya apa, Bri? Apakah memang untuk mengarahkan atau seperti apa? Mantra itu sebenarnya lebih buat sama kayak kita fokus gitu. Jadi kayak biar energinya itu bergerak dan fokus pada sesuatu, sesuai dengan apa yang diniatkan dengan kata-kata yang kita ucapkan. Kadang-kadang kalau kita hanya berdasarkan kekuatan pikiran kan capek sebenarnya sih gitu kan. Capek, menguras energi. Kalau energi pikiran tuh benar-benar capek. Jadi ketika kita perlu fokuskan sesuatu dengan pikiran, ya kita setelahnya gitu kita terkuras habis. Jadi sebetulnya ada istilah tekor energi ya, Bri? Iya, betul. Ada istilah yang saya dengar, ada istilah tekor energi, ya kan? Ada kebocoran energi, ya kan? Ada pemborosan energi, ya kan? Nah itu seperti apa, Bri? Iya, kita yang kita pakai itu adalah energi diri kita sendiri. Kita ya energi itu kan ya dari mungkin dari saripati makanan itu menghasilkan energi, kita bisa bergerak gitu kan. Itu yang kita fokuskan untuk sesuatu hal. Dan itu capek banget. Gitu. Nah, ketika kita dengan energi di ranah spiritual energi namanya gitu kan,
kita kan menarik energi dari alam semesta gitu kan. Kita hanya sebagai saluran energi dari alam. Makanya kita ketika kita mau ngapain aja itu enak aja karena kita sangat menyalurkan gitu. Mengalir. Ya, mengalir. Kita sudah bagian dari itu ya. Iya. Kita buka keran-kerannya aja. Betul. Dan itu nggak akan tekor, kita nggak akan capek Bang. Ya. Kalau dari cerita-cerita di luar sana kan banyak kisah-kisah yang mengatakan ada sindrom Kundalini. Iya. Di versi ini di mistik. Nah, justru ini dengan teknik-teknik ini kita tuh yang namanya sindrom atau ya ya kayak sindrom Kundalini itu kita benar-benar nggak ada, benar-benar terminimalisir. Ya. Nah, sebenarnya ya sindrom itu dagangan orang juga sih supaya ikut pelatihan. Tapi jangan di sini. Itu masa lalu. Tapi kita dagangan juga itu. Ngomong, jangan melakukan juga. Pelaku berarti. Tapi itu rahasia umum ya. Karena kita juga ya ada yang mereka masih memakai begitu selama ada pembeli gitu kan ya sah aja sih, nggak masalah sih menurut saya ya. Iya. Itu Mas Ade. Betul. Dan kayaknya memang di era-era itu memang lagi rame-rame. Memang lagi rame-rame. Berawal dari mana tuh awalnya? Apa yang maksudnya? Itu tradisi ya, tradisi. Kundalini itu lebih ke sebenarnya di India ya. India. Orang-orang dia lebih karena sebenarnya kalau Kundalini sendiri itu kan energi potensial murni manusia gitu kan. Ya, cuma kan karena ini terlalu banyak distorsinya gitu kan. Distorsinya anggapan-anggapan yang beda itu kan bahwa yang konon katanya Kundalini itu kan asalnya adalah dari tulang ekor. Sedangkan tulang ekor itu sendiri adalah pusat awal kehidupan kan. Ya, ketika semua awal kehidupan itu kan kita bangkitkan atau memang secara sebenarnya sudah bangkit ya, istilahnya kita bangkit kan. Mungkin selalu di utak-utik jadi biar potensi kita bisa mungkin Mas Ade gitu kan dengan musik gitu kan. Ya mungkin sebenarnya Mas Ade nggak tahu nih potensi Mas Ade diawali musik gitu kan. Ketika tiba-tiba wah saya bangkitkan dari ininya, terus tiba-tiba Mas Ade lebih produktif bisa seperti itu bisa ya, itu bisa. Karena cuma kita sebenarnya menunjukkan ini loh potensi kamu. Cuma orang-orang kan akhirnya mengarahkannya ke yang hal-hal yang berbau-bau begitulah kan. Berbau mistis gitu ya. Iya. Nah, saya pernah dengar itu waktu era itu yang lagi rame-ramenya pelatihan ini, konon ceritanya banyak terjadi pertempuran ya dalam tanda kutip di ranah subtle energi. Ngalamin juga ya? Ngalamin Pak. Gimana itu ceritanya? Dulu tuh sekitar tahun-tahun itu ya di bawah 2000-an lah ya. Itu di Taman Mini tuh ada Pak. Taman Mini itu dulu masih zamannya paranormal Indonesia gitu kan. Oh iya, ada paguyuban gitu kan. Saya dulu pernah dapat nomornya. Dapat nomor bukan nomor keanggotaan. Pernah datang nggak Pak? Itu dulu Taman Mini loh. Iya, itu zaman itu kan. Jadi di situ ada beberapa teman-teman paranormal yang menawarkan kalau mau bisa ini baca ini kan. Nah secara energi juga ketika kita yang sensitif ya kita datang kayak seperti itu yang nggak kuat itu ya pulangnya badan lemes. Harus kesedot atau gimana gitu? Ya bisa kesedot atau bisa terjadi benturan-benturan energi gitu. Sebetulnya kalau dalam logika dan dalam keseharian kita juga mungkin mengalami misal kita ketemu orang yang memang dia cenderung menghisap. Kalau dalam sekarang itu bahasanya hampir energi ya. Itu karena dari sikapnya, dari tutur katanya. Dia itu tanpa disadari dia capek meladeni lah gitu ya. Ngomong sama orang-orang gitu kita capek. Itu bosan. Makanya tiba-tiba kita lagi ngobrol pulang sama tapi ada dua kemungkinan waktu ngobrol nggak ditawarin mobil. Makanya sekarang itu tawarin ini ada singkong nih, ada apa? Ayo.